Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bu Nyai, Ustazah dan semua yang hadir, semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Niki tuan rumah Bu Suci nggih berarti niki. Engkang pundi Bu Suci? Ada nggih. Semoga semuanya sehat selalu nggih. Yang biasanya hadir ini udah hadir nggih, semoga dalam limpahan rahmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Kalau lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Kalau lagi ada repot-repotnya semoga ditolong Allah, urusannya segera selesai dengan baik. Allahumma amin. Niki bapak-bapak iblis mboten enten niki. Biasanya nggih wonten nggih. Nah ini semoga semua yang hadir ini diistiqomahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Godhong suruh godhong cambah sedaya kang rawuh mugi-mugi istiqomah. Amin Allahumma amin. Godhong suruh kembang kul sedaya kang rawuh mugi-mugi hajate kabul. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk sini tuh, saya ingat hadisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nate dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi. Jadi orang-orang pilihan. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa kita bisa datang ke sini berbuat baik ini semata-mata karena pertolongan Allah. Kita bisa meninggalkan maksiat juga karena pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bukan karena rumah kita dekat, bukan karena kita sehat bisa datang ke sini, tapi semuanya karena pertolongan Allah. Marilah kita tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita sampai tak terhingga. Dan nikmat terbesar, anugerah terindah yaitu nikmat iman dan Islam. Jadi iman juga termasuk seperti nikmat-nikmat yang lain. Ada kalanya beriman, ada kalanya tidak. Seperti nikmat kesehatan, kadang sehat, kadang tidak. Nikmat duit, kadang punya duit, kadang tidak. Iman juga sama, kita lihat mungkin dulunya tetangga kita 100% Islam, tapi karena perkembangan waktu ada nikmat imannya dicabut sehingga pindah agama. Sehingga pindah agama bukan karena inginnya dia, karena nikmat imannya dicabut. Karena tidak syukuri, karena menganggap iman tidak penting. Nah, gitu. Sama seperti nikmat kesehatan, kadang dicabut nikmat kesehatannya sehingga tidak sehat. Gitu ya, jadi nikmat yang besar. Kenapa nikmat yang besar? Sesungguhnya orang beriman hidup di dunia nunggu panggilan ke surga. Ngoten nggih? Kalau orang tidak beriman hidup di dunia nunggu panggilan ke neraka. Selama kita beriman punya tiket di surga, berlaku selamanya. Selama kita tetap meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang taat, dimudahkan mengikuti syariatnya dan mendapatkan syafaat dari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saya teringat lagi, ini ada seorang tabi'in ini berkata, ini termasuk kata mutiara. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Ini yang bicara adalah Syekh Sahal Tusturi rahmatullahi alaih, muridnya tabi'in, dari tabi'in. Beliau berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah adalah tumbuhnya rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hatinya. Jadi termasuk orang-orang pilihan, yang orang cinta Allah pilihan. Mungkin satu kampung ini bisa dihitung berapa orang saja. Apakah yang istiqomah? Pilihan lagi. Ada sebuah hadis mursal ya. Hadis mursal itu tabi'in yang menyampaikan, tapi tidak menyampaikan nama sahabat. Nah, ini namanya hadis mursal. Seorang tabi'in namanya Syekh Sa'ad bin Sulaim. Beliau mengatakan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW dawuh, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran dan dia menganggap bahwa orang lain yang diberi nikmat dunia oleh Allah lebih utama dari dirinya. Saya ulangi lagi biar kalimatnya tidak membingungkan. Orang yang telah mempelajari Al-Quran dan dia menganggap orang lain yang diberi nikmat dunia kok lebih utama dari dirinya, paham ya? Dia berarti meremehkan nikmat Allah yang sangat besar, itu Al-Quran. Misalnya ada si fulan diberi nikmat berupa mobil, si B diberi nikmat hafal Quran misalnya, tapi yang hafal Quran ini merasa, wah ternyata yang dapat mobil lebih mulia, lebih beruntung. Berarti dia telah meremehkan nikmat Allah yang lebih besar, yaitu berupa hafal Al-Quran. Jadi hafal Al-Quran ini tidak ternilai harganya. Di dalam kitab Syarah Al-Ihya ini disampaikan bahwa termasuk golongan yang mendapatkan naungan ars ilahi pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Termasuk golongan yang mendapatkan naungan ars ilahi pada hari kiamat. Ini di dalam kitab Syarah Al-Ihya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Dan orang yang belajar Al-Quran ketika kanak-kanak dan terus membacanya sampai masa tuanya. Nah, ini termasuk nanti mendapatkan naungan ars ilahi. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kalau di dalam kitab Jam'ul Fawaid ini juga disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan Sayyidina Anas radhiyallahu. Barang siapa yang mengajari anaknya membaca Al-Quran, barang siapa yang mengajari anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Nah, ini dalam kitab Jam'ul Fawaid. Ini diriwayatkan oleh Tabarani dan Sayyidina Anas. Ini saya di sini bukan bermaksud menggurui atau mengajari, ya kita sinau sarang belajar bersama. Oh monggo Pak Haji. Nah, ini tuan rumahnya sampun rawuh niki. Oke, monggo. Saya ulangi lagi ya. Dalam kitab Jam'ul Fawaid ini diriwayatkan oleh Tabarani dan Sayyidina Anas, barang siapa yang mengajari anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang diampuni oleh Allah. Dan pada hari kiamat masih ada lanjutannya ya. Dan pada hari kiamat orang tuanya ini akan dibangkitkan dengan wajah seperti bulan purnama. Jadi alangkah beruntungnya kalau kita punya anak, kita ajari Al-Quran. Dan kita beruntung juga sebagai anak, kita dikenalkan orang tua tentang Al-Quran. Jadi anak-anak diajari TPQ itu ya sungguh baik, sangat baik sekali gitu. Dan
istiqomahkan sampai gede, sampai akhir hayatnya membaca Al-Quran. Kecintaan terhadap Al-Quran bukan musiman. Oh, ini musim anak-anak sebelum SMP, musimnya belajar TPI. Bukan seperti itu. Nanti SMP musimnya ikut ekstra bola. Oh, enggak begitu. Nanti SMP-nya musimnya ikut karate. Udah, jadi kecintaan Al-Quran adalah sepanjang masa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis baginda Rasul dawuh, "Mangsa golal Quran an dzikri wa mas'alati." Barang siapa yang diskusi, ini baginda dawuh, baginda Rasulullah SAW dawuh, Allah berfirman, barang siapa yang karena kesibukannya membaca Al-Quran sehingga tidak sempat berzikir dan berdoa kepadaku, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia berikan kepada orang yang berdoa. Ini hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Baihaqi dalam kitab As-Suhah. Ini semoga kita semua nanti diberi istiqomah kecintaan terhadap Al-Quran, dan termasuk keluarga kita dan keturunan-keturunan kita. Amin Allahumma amin. Ada cerita, ini kisah sahabat, namanya Zaid bin Sabit. Beliau ini orang Madinah. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, usianya masih kira-kira 11 tahun. Pas perang Tabuk, itu perang Rasulullah yang terakhir yang dipimpin Rasulullah, itu perang Tabuk melawan Romawi. Itu terjadi 9 Hijriah. Jadi ketika hijrah itu umurnya Sayyidina Sa'id bin Sabit itu 11 tahun, berarti tambah 9 tahun, kurang lebih umur 20 tahun terjadi perang Tabuk. Ketika terjadi perang Tabuk, itu bendera Banu Malik itu pertama dipegang oleh Sayyidina Amarah. Begitu Rasulullah melihat, maka diambil itu bendera yang dibawa oleh Sayyidina Amarah, itu diambil, diberikan Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Amarah ya agak kaget. Akhirnya dia menduga-duga apakah ada orang yang melaporkan kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah marah kepadaku. Mungkin ada kesalahan saya. Maka Sayyidina Amarah ini menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang mengadukan kesalahan kepada engkau? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada. Sesungguhnya saya memilih Zaid karena Zaid lebih banyak hafalan Qur'annya. Loh ini ya. Jadi soal perang saja Rasulullah terpilih yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi bukan soal kehidupan sehari-hari, bukan soal agama saja. Jadi dalam perang saja Rasulullah juga mengutamakan orang-orang yang ahli Qur'an. Bahkan kalau terjadi penguburan massal gitu, satu lubang kok dikubur beberapa orang seperti pas perang gitu, maka orang yang ahli Quran atau orang yang paling banyak hafalan Qurannya itu disendirikan, nanti dikuburkan pertama kali. Gitu, itu kebiasaan Rasulullah begitu. Jadi orang yang paling banyak hafalan Qurannya selalu diutamakan. Nah, ini. Sebab kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat-sahabat itu yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu hari. Seperti Abdullah bin Zubair. Ini kecintaannya terhadap Al-Qur'an, jadi kalau malam itu jadi biasa menghatamkan 30 juz dalam satu malam. Ini Abdullah bin Zubair. Ada Sayyidina Utsman bin Affan. Salat witir 1 rakaat 30 juz. Ini kebiasaannya Utsman bin Affan. Kebiasaannya Imam Syafi'i, kalau di luar bulan Ramadan seperti hari-hari biasa, siang hari 30 juz. Kalau bulan Ramadan siang 30 juz, malam 30 juz. Jadi satu bulan 60 juz. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah beda lagi. Kalau bulan Ramadan malam 1 juz, siang 1 juz. Siang 30 juz, malam 30 juz, tarawih 1 bulan 30 juz. Sehingga dalam 1 bulan 61 kali. Ini Imam Abu Hanifah.
Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal dulu pernah mimpi berjumpa Allah. Ini banyak ulama yang menafsiri ini karena imannya yang sangat kuat, takwanya sangat kuat Imam Ahmad bin Hambal. Mimpi berjumpa Allah bukan berarti bisa melukiskan Allah bagaimana, tetap tidak bisa. Ini pengalaman rohani maksudnya. Imam Ahmad bin Hambal satu-satunya imam 4 mazhab ini yang hafal 1 juta hadis. Oke, satu-satunya imam 4 mazhab yang hafal 1 juta hadis. Beliau muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i. Ya, beliau ketemu Allah di saat mimpi. Beliau tanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Engkau?" Maka Allah berfirman, dengan Al-Quran. Maka Imam Ahmad tanya lagi, "Ya Allah, dengan memahaminya atau tanpa memahaminya?" Maka Allah berfirman lagi, baik dengan memahaminya atau tanpa memahaminya, semuanya mendekatkan diri kepada. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir. Sekarang mungkin banyak yang mencela, ngapain ngapal ke Quran, ngapain baca Quran, nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, nggak tahu kandungannya, seperti orang ego ibaratnya. Kan sekarang banyak seperti itu mencela. Nggak usah khawatir. Baik kita memahami atau tidak memahami, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tetap dapat pahala. 1 hurufnya dapat 10 kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi poin pentingnya kita membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Poin pentingnya intinya adalah merawat iman kita. Kalau kita tidak didasari dengan iman, ya tidak ada nilainya. Dulu di Indonesia yang mengacu balukan atau yang mengadu domba itu kan Senok Horgots, ya gitu. Itu ahli Quran, hafal Quran itu diajak orang Belanda, Senok Horgots. Tapi dia belajar Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk beriman, tapi untuk mencari kesalahan orang-orang Islam untuk memecah belah, kan begitu. Jadi poin intinya kita belajar Al-Quran adalah untuk merawat iman. Ya, perlu kita pahami, perkara paling penting, terpenting di dunia dan di akhirat ini perkara iman. Manakala di dunia ini sudah tidak ada beriman, tidak ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka dunia akan dikiamatkan. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqalu fil ard Allah, Allah, sampai di bumi tidak disebutkan lagi Allah, Allah. Kalau kita renungi, orang paling berjasa di muka bumi orang beriman, bukan penemu listrik, bukan penemu telepon, bukan penemu pesawat, bukan penemu teknologi ramah lingkungan. Walaupun banyak teknologi ramah lingkungan, dari ujung barat, ujung timur, ijo royo-royo, gemah ripah, loh jinawi, tapi kok tidak ada orang beriman, ya dikiamatkan. Harus apa terus? Ya, tidak ada gunanya. Orang berjasa, orang beriman. Terus lagi, alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai orang-orang beriman. Semoga nikmat iman tetap melekat sampai kita berjumpa dengan Allah. Amin Allahumma amin. Bahaya kalau sampai nikmat iman ini dicabut oleh Allah. Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir yang mulia baginda Rasulullah SAW, itu juga untuk perkara iman. Walaupun setiap nabi punya mukjizat berbeda-beda. Ada nabi yang pandai berdagang seperti yang mulia Rasulullah SAW. Bukan berarti umatnya harus berprofesi sebagai pedagang, tidak harus.
Ada nabi yang ahli membuat baju besi seperti Nabi Daud alaihissalam. Bukan berarti umatnya harus pandai membuat baju besi. Ada nabi yang pandai buat kapal seperti Nabi Nuh alaihissalam. Bukan berarti umatnya harus pandai membuat kapal. Tapi semua nabi diutus satu tujuan, yaitu mengajak seluruh manusia beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Sesuai firman Allah ini, wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya sesungguhnya atau bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Allah menciptakan alam kubur ini juga untuk perkara iman. Orang beriman mendapatkan nikmat kubur, orang tidak beriman mendapatkan siksa kubur. Allah menciptakan akhirat, surga dan neraka ini juga untuk perkara iman. Orang beriman dimasukkan di surga, orang tidak beriman ditempatkan di neraka. Sehingga orang beriman hidup di dunia tinggal menunggu panggilan ke surga, tinggal ngantri. Nonton Pak Cik. Kalau orang tidak beriman ya tinggal nunggu antrian, tapi antrian ke neraka. Semoga kita semua diberi takdir yang baik dunia akhirat. Amin. Amin. Godhong suruh, godhong cabah, sedaya rawuh, mugi-mugi rezekine kathah berkah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi keputusan Allah. Siapa saja orangnya, baik raja-raja maupun rakyat jelata, baik orang berpendidikan maupun tidak, manakala beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka dia adalah contoh orang sukses dunia dan akhirat. Contohnya siapa? Sahabat Nabi Sayyidina Bilal misalnya. Seorang budak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka contoh orang sukses dunia dan akhirat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tokoh masyarakat kaya raya, menantu Nabi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, contoh orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadi perlu kita pahami, sukses itu di saat kita bisa mentaati Allah. Itu namanya sukses. Bukan orang miskin jadi kaya, bukan orang sakit jadi sembuh, bukan itu sukses. Tapi sukses di saat sakit, diuji sakit, tetap taat kepada Allah, namanya sukses dalam ujian sakit. Diuji sehat, taat kepada Allah, sukses dalam ujian kesehatan. Dijadikan pejabat, sukses. Kenapa? Karena jadi pejabat taat kepada Allah. Jadikan rakyat biasa, sukses. Kenapa? Walaupun rakyat biasa tetap taat kepada Allah. Jadi namanya sukses itu adalah di saat kita ini bisa taat kepada Allah. Nah, perlu kita pahami itu. Kenapa? Karena para nabi dan rasul itu ngajaknya cuma itu aja, taat kepada Allah. Nabi datang, rasul datang bukan merubah orang miskin jadi kaya, bukan. Memang takdir miskin tetap miskin walaupun ada nabi, kan begitu. Yang sakit ya ada orang sakit. Gitu. Tapi tujuannya nabi dan rasul datang ke muka bumi bagaimana umatnya ini sukses di dunia, sukses di akhirat, walaupun diuji apapun keadaannya. Begitu pula sebaliknya, siapa saja orangnya, baik raja-raja maupun rakyat jelata, berpendidikan ataupun tidak, manakala menentang Allah dan Rasulnya, ya contoh orang yang gagal, contoh orang celaka. Siapa contohnya? Ya Fir'aun, laknatullah alaih, Qarun, laknatullah alaih, Namrud, laknatullah alaih. Itu contoh orang-orang yang gagal dunia akhirat, contoh orang celaka dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak minum dulu nggih. Ini suaranya nggih serak. Monggo sedaya mawon muncul dulu.
becik ketitik Allah ketara senajan sekedhik mugi-mugi Gusti Allah ridho amin Allahumma amin. Selanjutnya lagi nggih. Ini dilanjut apa sudah ini? Lanjut. Sampai jam itu nggih mangke. Jam 8 nggih. Nah ini. Niki sudah mohon pun tepang kula nggih. Kula dene tepangan padahal nggih. Sampun apal nggih kali kula. Oh dereng. Nggih, kula niki nama saya KTP Haryanto. Nah iki kula dibancai kali guru kula Pak Ya Abdul Rahim Al Hafid itu kan Nabi Muhammad. Jadi namanya saat ini Muhammad Haryanto. Ngoten. Nah kanca-kanca sing tabi LDNU. Nah kenapa kok tabi LDNU? Lembaga dakwah NU ngoten. Jadi kula termasuk pengurusnya teng LDNU Pedurungan. Ngoten. Nggih, kalau lajengaken mulai nggih. Tadi tentang iman. Iman ini tidak tampak. Iman tidak tampak, tapi iman ini bisa dirasakan. Kaitannya erat dengan perintah Allah. Bagaimana perasaan kita ini dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya perintah yang paling utama perintah sholat sebagai tolak ukur. Bagaimana perasaan kita kalau dengar azan misalnya waktunya sholat biasa-biasa saja atau malah grundel, wah wis ada meneh, atau mengagungkan, wah ini perintah yang sangat mulia, sangat agung, segera dilaksanakan. Nah ini iman yang bicara dalam hati. Yang tahu siapa? Ya diri kita masing-masing. Sholatnya adalah satu-satunya perintah Allah yang diterima langsung oleh Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perlu kita pahami, sholat ini perintah yang membawa solusi dan berkah. Sholat ini perintah yang membawa apa? Solusi dan berkah. Bukan perintah yang membawa beban. Sesuai dengan firman Allah, wasta'inu bisyobri wassholah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baginda Rasulullah dawuh, ju'ila qurratu 'aini fis sholah. Sesungguhnya kesejukan pandangan mataku berada dalam sholat. Rasulullah dawuh, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat sholuka sa'iru amalihi. Apabila baik sholatnya maka baik pula seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila buruk sholatnya maka buruk pula seluruh amalnya. Semoga kita semua diistiqomahkan bisa menjaga sholat 5 waktu ya. Amin Allahumma amin. Di dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullahi disebutkan, barang siapa yang menjaga sholatnya maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, ketika masih hidup di dunia, Allah akan memberkahi rizkinya. Kesempitan rizkinya akan dicabut, diganti keberkahan rizkinya. Yang kedua, ketika orang ini meninggal dunia, yang ahli sholat ini, maka di alam kubur diselamatkan dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Ini orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang ketiga, ketika pembagian catatan amal, maka akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, ketika melewati sirat akan melewati sirat secepat kilat. Dan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Ini penting sekali. Ini fadilah sholat. Nah perlu kita pahami, sebentar lagi kan ini Idul Kurban nih. Nah insya Allah tanggal 17 mungkin. Nah poin pentingnya
merayakan hari korban itu juga untuk merawat iman. Bagaimana kita dengarkan kisahnya Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam dan keluarganya, itu kan dalam rangka mentaati perintah Allah. Itu kan ada satu perintah yang sangat besar yang mana belum pernah diperintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan tidak pernah diperintahkan kepada nabi-nabi sesudahnya, yaitu apa? Nabi Ibrahim nabi satu-satu yang diperintahkan untuk menyembelih putranya. Oh gitu. Putra kandungnya yang disayangi, yang dicintai, yang soleh, anak yang berbakti, usianya masih remaja, nyeneng-nyenengke, kan gitu. Ini kan perlu iman yang besar loh untuk melaksanakannya. Intinya kan bagaimana satu keluarga mendukung, kan gitu, menjalankan perintah Allah. Menyembelih putranya, ayahnya setuju, tapi ibunya misalnya nggak setuju, kira-kira jadi nggak? Nggak jadi. Ibunya mendukung, ayahnya mendukung, anaknya nggak setuju, enak aku disembelih, bapak gue atau gak anak meneh, misalnya loh gitu, ya nggak jadi, nah, kan betul, itu gitu. Jadi ini menandakan kalau kita pahami betul. Kisah daripada perayaan Hari Raya Idul Kurban adalah meneladani bagaimana satu keluarga ini mentaati Allah, menunjukkan iman dalam keluarga itu sangat kuat. Bagaimana ayahnya melaksanakan dengan ikhlas, ibunya rela anaknya disembelih oleh ayah kandungnya, ini menunjukkan iman yang kuat. Anaknya rela dirinya disembelih, menandakan iman yang kuat. Bagaimana satu keluarga paham bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung pertolongan Allah, setiap perintah Allah pasti mengandung kasih sayang Allah. Loh, ini Pak yang perlu dipahami. Jadi poin pentingnya di sini, setiap perintah Allah mengandung pertolongan Allah, setiap perintah Allah mengandung kasih sayang Allah. Buktinya benar. Begitu dilaksanakan disembelih, bahkan iblis, setan dan bala tentaranya tidak mampu untuk menggodanya, tidak mampu untuk merayunya. Begitu disembelih betul, Allah kasih anugerah yang besar, yang mati domba. Loh kan gitu. Nabi Ismail tetap hidup, dia akan jadi nabi. Bahkan dari keturunannya Nabi Ismail dipilih yang mulia baginda Rasulullah SAW sebagai khatamin nabiin dan sekaligus sayyidul anbiya, penutup para nabi dan pimpinan para nabi. Dari keluarga inilah Allah anugerahkan air Zam-Zam yang barokahnya sampai hari kiamat. Dari keluarga inilah Allah pilih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah, bangunan yang sangat barokah di dunia ini ya Ka'bah. Bentuknya sederhana, kotak itu ya. Betul apa betul Bu? Bentuknya kalau kita lihat itu sederhana sekali ya. Kotak. Oh itu kalau dibandingkan bangunan-bangunan di Indonesia, istimewa di Indonesia, bentuknya macam-macam, unik-unik. Tapi ini barokahnya itu yang sangat besar. Sudutnya paling barokah ya Ka'bah. Bentuknya kotak, sederhana, warnanya hitam gitu aja, nggak warna-warni, leres sama leres. Tapi seluruh manusia di penjuru dunia umat Islam itu berbondong-bondong ke sana, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Ini barokahnya yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena satu keluarga bersatu padu mendukung menjalankan perintah Allah. Nah sekarang kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, bagaimana kita terapkan dalam keluarga kita. Misalnya ayahnya bangun duluan, bangun subuh, ya istrinya dibangunkan, anaknya dibangunkan, diajak sholat subuh. Anak laki-lakinya diajak berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibunya sama anak perempuannya boleh diajak di masjid, boleh sholat di rumah. Gitu, yang ditekankan berjamaah adalah laki-laki. Tapi kalau satu keluarga sudah tidak peduli, ayahnya mau ke masjid atau tidak, istrinya nggak peduli,
anaknya sholat apa tidak, orang tuanya tidak peduli, ya barokahnya dicabut dalam keluarga itu, sehingga terjadi pertengkaran. Baru di rumahnya itu apa-apa ada, misalnya makanan komplit, ada pembantunya, masa apa-apa ada, kulkasnya lengkap, tapi masih pengen keluar, pengen jajan di luar. Di rumah hiburan komplit, videonya banyak, filmnya banyak, komplit, masih pengen hiburan di luar. Di rumah bentrok saja, bertengkar saja, ketemu adanya itu cuma pertengkaran saja. Ini tandanya barokahnya berkurang atau dicabut. Jadi di rumah terjadi pertengkaran bukan karena duitnya kurang, tapi karena barokahnya yang kurang. Kenapa? Karena keluarga itu sudah tidak peduli antara satu dan yang lain untuk menjalankan perintah Allah. Semoga keluarga kita ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godhong suruh godhong cambah, sehingga rawuh mugi-mugi mungkin meninggal pejah diparing husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita terapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi poin pentingnya itu bagaimana kita ini bisa barokah kehidupan kita. Caranya cuma satu, ya bagaimana kita taat kepada Allah. Diuji apa saja, kondisi apa saja. Yang kedua, jadi iman kaitannya erat dengan perintah Allah, yaitu sholat. Nah, iman ini poinnya adalah ada lafal iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Sekarang maknanya, maksudnya, itu ada arti, ada lafalnya, sekarang ada maksudnya. Maksudnya bagaimana? Kita keluarkan keyakinan makhluk dari hati kita masukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Misalnya keyakinan kita yang perlu kita luruskan. Wah, kalau saya dekat Pak Lurah masalah beres. Oh, itu misalnya. Wah, saya kan dekat Pak Gubernur, masalah beres. Wah, saya dekat Pak Bupati ini, masalah beres. Ini keyakinan yang perlu diluruskan. Kalau Allah tolong saya, masalah beres. Ini baru betul. Jadi kalau saya ini dekat Pak Bupati, masalah beres. Kalau seperti itu, masalah beres kalau dekat pejabat, namanya Allah nggak fair. Ya kan tidak semua orang dekat bupati, betul. Nah, karena semua Allah ini maha adil. Ya kalau masalah beres dekat dengan Allah, maka masalah beres semuanya bisa mendekati Allah. Pejabat pun kalau bingung, nah itu sekarang kalau pejabat bingung datangnya ke Pak Yai, kan begitu. Kenapa? Karena Pak Yai nanti yang berdoa, yang dekat dengan Allah. Jadi intinya adalah minta pertolongan Allah. Poin pentingnya di situ. Misalnya pas calon kemarin misalnya, wah kalau satu kampung, satu kecamatan dukung saya, masalah beres misalnya. Ini keyakinan yang perlu diluruskan. Kalau Allah tolong, walaupun satu kampung ini loh tidak ada yang dukung saya, masalah beres. Ngerti nggih? Jadi masalah beres itu karena kedekatan kita kepada Allah. Ditolong Allah apa belum? Nah itu masalahnya. Yang kedua, fadilahnya. Orang beriman ini fadilahnya banyak sekali. Salah satunya, sekecil-kecilnya iman, Allah akan berikan pahala yang luasnya, surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ini pentingnya iman. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita latihan, misalnya kita sakit minum obat, obat tidak bisa menyembuhkan, kalimat pertamanya. Kalimat kedua, obat untuk bisa menyembuhkan berhajat pada Allah. Gitu. Yang pertama tadi obat tidak bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan karena berhajat kepada Allah. Allah untuk menyembuhkan tidak berhajat pada obat. Allah mampu menyembuhkan dengan obat maupun tanpa obat. Nah, ini melatih iman kita.
Cara mendapatkan iman ya kita latihan, kita dakwakan pentingnya iman. Jadi ketemu anak istri, alhamdulillah kita masih beriman kepada Allah. Ini penting. Allah Khalik, Allah Rasul, Allah yang menciptakan kita, ya Allah yang rezeki kepada kita. Tidak usah khawatir, gitu. Jadi dalam keluarga kita dilatih iman itu penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua itu masalah sholat tadi. Sholatnya ada 3 tertib. Yang pertama adalah tertib waktu, yaitu di awal waktu. Ini yang paling baik. Yang kedua dengan cara berjamaah. Yang ketiga di tempat azan dikumandangkan, di masjid atau di musola. Ini untuk laki-laki, terutama laki-laki juga berjamaah di masjid atau di musola. Nah, perlu kita pahami, sholat tadi perintah yang membawa solusi dan berkah, bukan perintah yang membawa beban. Di dalam kitab Al-Munabihat karya Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah disebutkan, barang siapa menjaga sholatnya dan memperhatikan waktu-waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 perkara. Nah, ada berapa, Bu? 9. Yang pertama, Allah mencintainya. Yang kedua, merasakan nikmat kesehatan atau diberi nikmat kesehatan. Yang ketiga, rumahnya diberkahi. Yang keempat, dilindungi para malaikat. Yang kelima, nur kesolehan bersinar dari wajahnya. Yang keenam, hatinya lembut. Yang ketujuh, melewati sirat secepat kilat. Yang kedelapan, diselamatkan dari neraka. Yang kesembilan, pada hari kiamat akan bertetangga dengan orang-orang yang difirmankan Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Pada hari kiamat tidak merasakan ketakutan dan tidak pula merasakan sedih. Semoga kita semua di golongan termasuk orang-orang yang mendapatkan takdir baik dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat ini tentu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Ini saya sekilas menjelaskan sedikit rukun sholat ya. Jadi rukun sholatnya ada 13 atau mengatakan 17. 13 ini karena digabung-gabung ke rukun yang lain. 17 kalau dipisah-pisah. Ada 13 biar mengetahui rukun-rukunnya. Sehingga kalau ada orang sholat, ini kita tahu. Minimal kita belajar untuk memperbaiki diri kita ya. Bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Itu tujuan kita ngaji, belajar bersama untuk memperbaiki diri kita. Yang pertama adalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini bacaannya Allahu Akbar. Ini yang wajib rukun. Kalau angkat tangannya sunnah. Sehingga kalau kita juga praktekkan misalnya sholat Allahu Akbar dihentak gini, nggak angkat tangan sah, gitu ya. Karena angkat tangan sunnah. Yang ketiga berdiri jika mampu. Ini untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah, tabiah badiah, tahajud, duha dan yang lain, walaupun mampu berdiri, sholatnya dengan duduk boleh. Untuk sholat sunnah loh ya. Tapi untuk sholat wajib, kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, habis lari pagi, capek, sholat duha sambil duduk, boleh. Yang ketiga, jadi berdiri jika mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat. Yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Nah ini, jadi kalau ada buku yang dipisah, rukuk sendiri, tumak ninah sendiri. Ini digabung rukuk dengan tumak ninah. Berarti nanti jumlahnya 13. Tumak ninah itu diam sejenak, kira-kira membaca subhanallah 1 kali. Jadi misalnya kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk misalnya, kita diem sejenak, nggak baca apa-apa, diem saja,
Kira-kira kalau baca subhanallah 1 kali itu sudah sah. Jadi bacanya subhanallah itu sunnah. Betul ya. Terus tadi pas kita angkat tangan itu juga sunnah. Angkat tangan habis ini mau rukuk tadi Allahu Akbar itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya juga sunnah. Jadi sunnah angkat tangan ada 4 tempat. Jadi sunnahnya angkat tangan ada 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan rukuk, yang ketiga ketika bangun iktidal, yang keempat setelah tahiyat awal. Bukan setiap bangun dari rukuk ke atas langsung angkat tangan, enggak, cuma setelah tahiyat awal saja. Gitu ya. Jadi ada 4 angkat tangan yang disunahkan. Sekali lagi, yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan rukuk, yang ketiga ketika bangkit dari rukuk atau iktidal, yang keempat ketika bangkit dari tahiyat awal. Jadi yang 7 iktidal dengan tumaninah. Yang ke-8 sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang ke-9 duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang ke-10 duduk tahiyat akhir. Yang ke-11 membaca tahiyat akhir. Yang ke-12 membaca sholawat Nabi ketika tahiyat akhir. Yang ke-12 salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama ini wajib rukun, yang kedua sunnah, gitu ya. Jadi salam kok habis itu langsung pergi boleh. Itu 13 poinnya. Jadi kalau ada orang sholat tidak angkat tangan, tidak sendekap, karena sendekap juga sunnah, bukan rukun. Atau mungkin mempermasalahkan sedekapnya di atas apa di bawah apa di samping, enggak sedekap aja sah, gitu ya, enggak usah dipermasalahkan. Jadi yang penting rukun-rukunnya tadi dikerjakan, sholatnya sah. Sholatnya kok cepet, orang mau apa-apa, ya, karena yang dibaca cuma Al-Fatihah sama tahiyat tok, sah. Nah, gitu. Rukuk diem sebentar, iktidal diem sebentar, sujud diem sebentar, sah semua, gitu kan? Yang bacaannya yang wajib itu ya takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar, surat Al-Fatihah sama tahiyat akhir, gitu ya. Biar tahu. Rukun wudu ada 6. Jadi untuk memperbaiki sholat kan kita yang pertama tahu ilmunya ya. Yang kedua ya, sebelum sholat kita kan wudu dulu. Nah wudu ini rukunnya ada 6. Yang penting poinnya 6 ini terpenuhi ya sah gitu. Yang pertama niat. Niat ini ketika membasuh muka, bukan sebelumnya lagi. Jadi niat ini ketika membasuh muka, dalam hati niat itu. Niat nawaitul wudu'a li rafi'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Sebelum wudu ini untuk menguatkan saja. Jadi begitu kita ngambil air wudu, basuh muka dalam hati niat wudu lillahi ta'ala cukup, gitu ya, dalam hati. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Jadi yang dimasuk muka itu ya mulai dari sini ya. Nah, sampai telinga sini, pinggir telinga. Telinga ini. Sampai bawah sini. Nah, sini ya. Ini yang dimaksud wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan ini bebas, tidak harus dipermasalahkan dari ujung tangan atau dari sini, bebas, yang penting ujung tangan sampai sini basah, gitu aja. Mau dari sini boleh, mau dari sini boleh, sah-sah saja. Itu. Yang penting ini sampai sini basah. 3 kali sunahnya, 1 kali wajibnya. Gitu ya. Cukup 1 kali sah, 3 kali sunah. Kanan dulu 3 kali, bukan bolak-balik ya. Jadi kalau 3 kali itu kanan dulu 3 kali, baru kirinya 3 kali. Bukan kayak jurus tinjau ini ya. Kanan kiri nanti nyamuk kocone iso perang ya.
Jadi yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai siku, yang keempat basuh sebagian kepala. Nah, sebagian kepala ini ya macam-macam. Boleh 3 tok gini boleh. Sempurnanya ya komplit. Yang sempurnanya. Sempurnanya. Tapi di kita aja biasa. Yang punya rambut, yang tidak punya rambut, gundul itu, buta misal, ya tetap dibasuh karena rukunnya membasuh sebagian kepala, bukan membasuh rambut, gitu ya, membasuh sebagian kepala. Nanti Anda punya rambut bingung, gundul pemotos lah isinya, ini rambutnya sinten. Jadi rukunnya ada membasuh sebagian kepala. Terus yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi basuh telinga ini sunnah. Kaki ya bebas, mau pakai dari sini dulu, mau dari sini dulu boleh gitu ya. Kanan 3 kali dulu, baru kiri 3 kali. Yang keenam tertib, harus urut. Ini poin-poinnya rukun wudu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sholat ini yang pertama adalah memperbaiki zuhirnya sholat. Memperbaiki zuhirnya sholat termasuk wudu, termasuk gerakan-gerakan sholat, termasuk bacaannya sholat. Ini memperbaiki zuhirnya sholat. Memperbaiki batinnya sholat, yaitu adalah mengagungkan Allah ketika sholat. Jadi memperbaiki zuhirnya sholat sudah tadi. Memperbaiki batinnya sholat, yaitu mengagungkan Allah ketika sholat. Belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Jadi yang dicontohkan Rasulullah, kalau Rasul ada kesulitan, itu segera mendirikan sholat. Keluarganya juga sama begitu. Kalau keluarga Rasul tertimpa kesulitan, Rasul menyuruhnya untuk segera mendirikan sholat. Maka kita praktekkan, namanya sholat hajat, sholat apa, ada masalah apa saja, kita belajar menyelesaikannya dengan sholat. Wasta'inu bis-shobri was sholat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, terus kita dakwakan pentingnya sholat dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dimaksud sholat khusyuk wal khudu, khusyuk itu konsentrasi tadi, tenang, khudu tertib. Ya kita praktekkan dalam kehidupan sehari bagaimana kita bawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah ketika sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholat kita tunduk pandangan, di luar sholat kita tunduk pandangan. Di dalam sholat kita baca Quran, di dalam sholat kita baca Quran, di luar sholat kita juga senantiasa membaca Al-Quran. Di dalam sholat kita menyebarkan salam atau mengucapkan salam, di luar sholat kita juga menyebarkan salam. Misalnya begitu. Jadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita ajak keluarga kita untuk sama-sama mendirikan sholat. Jadi mulai sekarang yang biasanya anaknya bangun kesiangan ya dibangunkan. Pokoknya subuh harus bangun. Nanti habis itu tidur lagi karena terpaksa masih ngantuk, ya boleh. Tapi yang penting sholat subuh dulu, kan gitu. Jadi kalau keluarga tadi ingat kisahnya Nabi Ibrahim dan keluarga. Kalau kita bersatu padu dalam keluarga kita ketaatan Allah, insya Allah diberkahi dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Cukup dulu dari saya, cukup sekian. Jika ada salahnya ya saya mohon maaf, Pak Cik. Ada kurang pasnya ya mohon koreksinya. Becik ketitik Allah ketara senajan sekedhik mugi-mugi Allah ridho. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.